Pernah dengar istilah FUP nggak sih? Tapi sampai sekarang masih agak-agak bingung itu sebenarnya apaan. Tenang aja, sebentar lagi kita bakal bedah tuntas konsep ini lewat salah satu provider internet terbesar di Indonesia yang bahkan dapat julukan sebagai sang Raja VUP. Oke, kita mulai dari sebuah klaim yang, berani banget dari sumber kita. Klaim inilah yang jadi pemicu seluruh penelusuran kita kali ini. Jadi, kenapa sih provider ini bisa dapat gelar sekuat itu? Jadi, apa sih yang bikin IndiHome jadi Raja VUP? Tapi tunggu dulu. Ini bukan cuma karena mereka punya VUP atau Fair Usage Policy. Kuncinya, dan ini yang paling penting, adalah karena mereka satu-satunya provider besar yang kebijakannya itu terbuka, tertulis, dan sistematis. Nah, di sini nih, perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, kita punya banyak kompetitor yang janjinya true unlimited. Di sisi lain, ada IndiHome yang dari awal udah blak-blakan soal batasannya, semua tertulis. Ini dua filosofi yang benar-benar beda. Sekarang, mari kita lihat gimana cara kerja kebijakan ini, yang oleh sumber kita disebut dengan istilah yang lumayan kreatif, siksaan bertingkat. Kenapa? Ya karena perlambatan kecepatannya itu dibikin bertahap. Jadi gini, prosesnya itu ada dua langkah. Tahap pertama itu kayak peringatan awal lah. Begitu pemakaian kamu nyentuh batas tertentu, kecepatannya turun jadi 75%. Nah, kalau pemakaian terus lanjut, kamu bakal kena tahap kedua atau vonis akhir, di mana penurunannya itu jauh lebih kerasa. Coba deh lihat penurunannya ke tahap kedua. Lompatan dari kecepatan 75% langsung anjlok ke cuma 40%. Ini dramatis banget, dan biasanya di titik inilah pengguna mulai benar-benar ngerasain dampaknya. Mungkin angka 40% kedengarannya abstrak ya, tapi buat satu keluarga yang lagi pakai internet barengan, rasanya itu beneran kayak balik ke zaman warnet yang super lemot. Streaming jadi buffering, main game bisa nge-lag. Nah, analogi ini bikin dampaknya jadi lebih kebayang kan? Oke, jadi kenapa sumber kita sampai pakai kata yang kuat banget kayak sadis? Jawabannya itu ada di siapa yang paling kena imbas dari kebijakan ini. Semuanya kembali ke sudut pandang para pengguna berat internet. Siapa sih yang dimaksud heavy user ini? Coba bayangin seorang gamer yang download game baru ukurannya ratusan giga. Atau satu keluarga yang punya beberapa TV dan semuanya streaming film 4K barengan setiap hari. Nah, mereka inilah konsumen data kelas berat. Nah, buat kelompok pengguna spesifik ini, FUP itu bukan lagi sekedar angka di atas kertas. Buat mereka, ini tuh udah kayak tembok penghalang yang menyebalkan. Sebuah batasan nyata yang menghalangi mereka buat nikmatin internet sesuai kebutuhan mereka. Tapi, supaya adil dan gambarannya seimbang, kita perlu lihat dari sisi lain juga. Yuk, kita coba lakukan cek realitas sebentar. Ini dia pertanyaan kuncinya. Emangnya 1000 GB itu beneran angka yang kecil? Pertanyaan ini penting banget buat ngasih konteks kejulukan sadis yang tadi kita bahas. Biar kebayang ya, 1000 giga itu kira-kira setara dengan 1000 jam nonton video YouTube dengan kualitas HD. 1000 jam loh, itu waktu nonton yang lama banget. Jadi, poin utamanya gini, buat satu orang, untuk bisa ngabisin batas 1000 giga dalam sebulan cuma dengan aktivitas normal kayak streaming, itu secara matematis hampir mustahil. Kamu harus nonton YouTube 33 jam sehari, padahal sehari kan cuma 24 jam. Nggak masuk akal kan? Jadi kesimpulannya, kebijakan ini baru akan terasa sadis buat segelintir kelompok pengguna aja, yaitu mereka yang download file super besar atau rumah tangga yang isinya banyak banget. Tapi buat 90% rumah tangga normal di Indonesia, batas FUP ini kemungkinan besar nggak akan pernah kesentuh sama sekali. Terus kalau kamu termasuk kategori pengguna berat tadi, gimana dong? Ada alternatifnya nggak? Tentu ada. Sumber kita bahkan menyebut mereka ini sebagai para malaikat internet tanpa batas. Nah, tabel ini nunjukin perbandingannya secara simpel. Kelihatan jelas kan? Ada beberapa provider lain yang nawarin paket True Unlimited tanpa ada sistem FUP bertingkat. Ini bisa jadi alternatif buat yang memang butuh data tanpa batas. Kita udah lihat buktinya, kita udah lihat dampaknya, dan kita juga udah lihat alternatifnya. Sekarang tiba saatnya untuk vonis terakhir, yang pada akhirnya ada di tangan Anda sebagai konsumen. Pada dasarnya, seluruh penjelasan ini bisa kita rangkum jadi dua sudut pandang yang berbeda. Buat si pengguna berat, FUP itu adalah sebuah tembok. Tapi buat pengguna normal, FUP itu ya cuma sekedar angka yang kayaknya nggak akan pernah mereka capai. Jadi, kita tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Setelah melihat semua ini, Anda termasuk tipe pengguna yang mana? Semoga penjelasan ini bisa membantu Anda memilih layanan internet yang paling pas buat kebutuhan Anda ya.